Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dirah Allah, Islam mengajanatnya untuk sena mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara untuk meningkatkan kebaikan Allah dengan memperbanyak amal yang dapat mendatangkan rahmat Allah, salah satunya melalui doa-doa yang dipanjatkan malaikat. Hadis yang disebutkan bahwa ada sejumlah tian yang dilah seorang muslim yang menjadanya seringa malaikat setiap hari. Malaikat sebagai makhluk yang tidak manusia, namun miki perbes kehanu alat isam anda orangik musik, ini engik, musik, dan merupakan bentuk kasih sayang dan perhatian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kesempatan untuk memperoleh pahala yang lebih banyak. Di video kali ini akan dijelaskan 13 tanda orang yang sering akan le malaikat setiap hari. Penjelasan tentang pentingnya menjaga kebiasaan ini kehan sehari-hari malu berbagai head yang ngahi kita aketu aikpenya bagi kita untuk senantiasa menjaga amalan baik. Mari kita simak dengan seksama setiap tanda ini dan ambil hikmah dari setiap amalan yang dapat kita praktikkan untuk mendapatkan rahmat Allah dan doa malaikat. Orang yang keadaan bersuci dalam keadaan bersuci, yaitu berwudual, sebuah amalan yang sangat dianjurkan dalam Islam. Rasulullah alaihi was bersabda dalam hadis yang kan Abu Hurairah, siapa keadaan bersuci maka malaikat akan mendoakannya, ya Allah ini musik di akhiran namahil dengan yang selesai dengan iska muslece, yaitu dalam keadaan berwudu, maka malaikat akan mendoakannya dengan doa agar diampuni segala dosa-dosanya. Tidur dalam keadaan bersuci bukan hanya mengundang doa malaikat, tetapi juga merupakan tindakan yang menjaga kebersihan dan kesucian diri yang merupakan sifat yang sangat ditekankan dalam Islam. Tidur dalam keadaan bersuci menunjukkan keseriusan seorang muslim dalam menjaga kesucian dirinya baik fisik maupun spiritual. Dalam Islam, kebersihannya sebagian dari iman dan menjaga wudhu. Satu cara untuk memperlihatkan kepedulian terbertit keadaan seseorang juga berada keadaan ibadah sepanjang malam karena berwudhu. 1b ada yang mendangkan halam, maka dari itu kebiasaan ini selalu dalam keadaan bersih dan mendapatkan doa malaikat. 2 orang yang sedang duduk menunggu waktu salat. Waktu antara salat fardu adalah waktu yang sangat bernilai. Dalam sebuah hadis Rasulullah alaihi wasallam bersabda, jika seseorang duduk menunggu waktu salat, maka dia dalam keadaan salat selama tidak berbicara kecuali yang baik-baik. Hadis riwayat Muslim. Orang yang sedang menunggu waktu salat baik di masjid atau di rumah sebenarnya sedang dalam keadaan beribadah. Ini adalah waktu yang penuh dengan keberkahan karena setiap detik yang dilatih oleh seorang muslim dalam keadaan menunggu waktu salat akan dihitung sebagai amal ibadah. Malaikat pun mendoakan mereka yang duduk menunggu waktu salat agar diberikan rahmat, kemudahan, dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menunggu waktu salat adalah tanda kesungguhan seseorang dalam beribadah. Ketika seseorang duduk menunggu waktu salat dengan sabar, dia sedang menunjukkan penghormatan kepada waktu dan keseriusan untuk menunaikan kewajiban salat dengan tepat waktu. Selain itu, pada saat itu juga seseorang seharusnya tidak melakukan hal-hal yang sia-sia, melainkan memperbanyak zikir dan berbicara tentang hal-hal yang bermanfaat karena malaikat mendoakan mereka yang menjaga kesucian waktu tersebut. Orang-orang yang berada di saf terdepan saat salat berjamaah. Salat berjamaah memiliki keutamaan yang sangat besar, apalagi jika seseorang berada di saf terdepan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat atas orang yang berada di saf terdepan dalam salat berjamaah. Hadis riwayat Muslim. Saf terdepan merupakan tempat yang sangat mulia karena orang yang berada di sana mendapatkan doa langsung dari malaikat dalam setiap salat berjamaah. Posisi di saf terdepan menunjukkan semangat dan keikhlasan dalam menjalankan ibadah. Orang yang berada di saf terdepan tidak hanya menunjukkan kedisiplinan dan kekhusyukan, tetapi juga memberi contoh yang baik bagi orang lain dalam menjaga tertibnya. Jemaah salat berjamaah adalah ibadah yang sangat dianjurkan dalam Islam karena di dalamnya terkandung banyak sekali keberkahan dan pahala. Mereka yang menduduki terdepan menunjukkan rasa cinta kepada Allah dan Rasul-Nya serta menunjukkan bahwa mereka senantiasa berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan cara terbaik. Oleh karena itu, malaikat mendoakan orang yang berada di terdepan dengan doa agar senantiasa diberi petunjuk dan keberkahan dalam hidupnya. Orang yang mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan. Orang yang akan hendakan kebaikan untuk saudara tanpa sepengetahuan mereka adalah salah satu amalan yang sangat dicintai oleh Allah. Dalam hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah, Rasulullah alaihi wasallam, seorang hamba berdoa untuk saudaranya tanpa sepengetahuan saudaranya, melainkan malaikat berkata, amin, sema engkau mendapatkan seperti itu. Hadis riwayatlah yang dipanjatkan untuk orang lain, yang beam yang sang mulian doakan, orang la danon kiten,
musik, ohon is, musik, isam dan menjaga agar salat tidak terputus adalah tanda kepedulian terhadap kehusyukan ibadah dalam head yang ikan buhasahai waseknya Allah dan aikatnya akan mendoakan orang-orang yang menyungat berah meniber tidak membiarkan celah atau kekan dianguk, musik, is, musik, and wasdi, musik, tempat dan ini kitaan dan kekahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan meluangkan waktu sejenak setelah salat kita menunjukkan rasa syukur dan enggak terhadap tu yang tah kita gun berah kepada Allah itu kita emberis untuk ekatendakan kita dan kitab orang-orang yang mak dan as yang yang sang besasahaihi wasapa melaks dan asarah maka amsub dan asa yang isen lindungan dari malaikat waktu salat subuh dan asar adalah waktu yang penuh berkah dan siapa saja yang dapat melaksanakan salat pada waktu tersebut dengan berjemaah akan memperoleh keuntungan yang besar baik di dunia maupun di akhirat. Salat berjamaah juga menunjukkan rasa komitmen dan kedisiplinan dalam beribadah. Waktu subuh dan asar adalah waktu yang sering kali diabaikan oleh sebagian orang karena kesibukan atau rasa malas, namun yang menagat waktu tersebut mendapatkan malaikat untuk perlindungan dan keberkahan hidupnya orang yang berintu INF yang dikan isai wasnya agikun dan ya Allah berdanhankan yang pelit. Hadis riwayat Bukhari berinfak pada waktu subuh memiliki keutamaan yang sangat besar. Waktu pagi adalah waktu yang penuh dengan berkah dan berinfak pada waktu ini menunjukkan keikhlasan dan kepedulian terhadap sesama. Orang yang berinfak pada waktu subuh akan mendapatkan doa dari malaikat agar diberi ganti yang lebih baik dari apa yang mereka infakkan serta mendapatkan kekahan dan hidupnya hanya soal memberi tetapi juga bisa bera memberi ilmu tenaga atau waktu. Setiap amal yang diikan kepada orang lain dengan ni yang akendat kanan yang dar Allahu wa ta maka berintu uhes yang sang unendat kana hamdani kengeng, musik, sangat dianjurkan dalam Islam karena di dalamnya terkandung banyak hikmah dan keberkahan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda barang siapa yang menjenguk orang sakit maka malaikat akan mendoakannya hingga dia pulang semoga Allah memberikan kesembuhan dan menyembuhkanmu. Hadis riwayat Muslim. Menjenguk orang sakit bukan hanya sekadar memberi dukungan moral tetapi juga menunjukkan kepedulian yang mendalam terhadap sesama. Dalam Islam menjenguk orang sakit dianggap sebagai bentuk solidaritas dan rasa kasih sayang antar sesama umat muslim. Malaikat akan mendoakan orang yang menjenguk orang sakit agar diberikan pahala yang berlipat ganda serta diampuni segala dosa-dosanya. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan kita sebagai umat muslim tidak hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk menjaga dan membantu saudara-saudara kita dalam setiap keadaan terutama di saat mereka membutuhkan. Selain itu menjenguk orang sakit juga menjadi kesempatan bagi kita untuk meren dan mengingatkan sendite kupan yang initi matudara kita yang gedang sak kita deruhnya kan ini dannya kita unuk atik kesan yang was is diang sebaik aset yang kandan kepada endat kana yang usalir yang dieseng hanya dan kei kanali kendak mereka yang mengajarkan keikan agar diberi keberkahannya di udah ini menkan tang jawab kita sebagai Islam dan usem berikan mana kepada orang yang akan mendatasan yang tersebut memberikan dampak positif dalam kehidupan seseorang atau komunitas maka pahala yang diterima oleh pengajarnya akan terus berlanjut meskipun dia telah meninggal dunia. Ini adalah bukti bahwa Islam sangat menghargai usaha-usaha untuk menyebarkan kebaikan baik berupa ilmu agama maupun ilmu duniawi yang dapat membawa kemanfaatan. Mengajarkan kebaikan adalah investasi amal jariah yang akan mengalirkan pahala selama-lamanya bagi pengajarnya serta menjadi sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat dan kemudahan bagi mereka di dunia dan akhirat. 11 orang yang menghatamkan Al-Quran yaitu menyelesaikan bacaan seluruh isi Al-Quran adalah salah satu amalan yang sangat mulia dalam Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda barang siapa yang menghatamkan Al-Quran maka dia akan diberi keutamaan di dunia dan akhirat. Hadis riwayat Bukhari. Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan sebagai petunjuk hidup bagi umat manusia. Membaca dan menghafal Al-Quran adalah ibadah yang sangat mulia dan menghatamkan Al-Quran menunjukkan komitmen seseorang dalam mendalami ajaran Islam. Orang yang berhasil menghatamkan Al-Quran akan mendapatkan pahala yang besar dan malaikat akan mendoakannya agar diberikan keberkahan dalam hidupnya serta dipermudah segala urusan. Kan Al-Ranbu hanya menesaikan BAB juga tahami, musik, mengamalkanun dan akadetkan yang mengamalkan Al-Quran agar mereka selalu diberikan keistiahan dalam beribadah serta diterima semua amalannya. Bahkan mengkatamkan Al-Quran dapat menjadi pelindung bagi seseorang di hari kiamat ketika amal dipertanggungjawabkan dengan ikikatamkan Al-Qur'ana satu yang sang berga yang tidak hanya mendatangkan manfaat bagi diri sendiri, tetapi juga bagi umat Islam secara keseluruhan. 12 orang yang menuntut ilmu dan duduk di majelis ilmu. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim baik laki-laki maupun perempuan.
Rasulullah alaihi wasallam, siapa yang menuntut ilmu maka dia akan dimudahkan jalannya menuju ke hadis riwayat Muslim. Ilmu dalam Islam bercahaya yang menangi jalan hiaplim diajibkan tuk men aran agama dan mengalkan teber yangun yang itu dien maelis ilm seseorang hanajmu dunia apa alam pemahamnya sairan dana sahai wasikah danen unt banyak doa dan ikir. Selain itu mereka juga berpeluang mendapatkan rahmat dan petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ilmu estasi teryang datila kor musel kena ilmu yang bermanat akan terus salirkan hala di dunia maun di akhir kara itu duduk di majelis ilmu kesatan yang sang bergaunu kendatkan kepada Allah mempo doa malaikat yang akan menyertai setiap langkah menuntut ilmu. 13 orang yang bersawat kepada Nabi Muhammad alaihi was kepada Nabi Muhammad alaihi was aman yang esdikan isama sahai wasau kep hadis riwayat Muslim. Berselawat adalah bentuk penghormatan dan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selawat bukan hanya sekadar ucapan tetapi juga merupakan wujud rasa syukur dan pengakuan atas perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menyebarkan wahyu Allah dan membimbing umat manusia ke jalan yang benar. Malaikat akan mendoakan mereka yang berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar diberi kekahan dan kemudahan dalam setiap urusan. Salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga merupakan salah satu cara untuk mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat nanti karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjanji untuk memberikan syafaat kepada umatnya yang banyak bersawat kepadanya. Bersawat kepada Nabi Muhammad alaihi wasallam amalan yang tidak hanya membawa manfaat di dunia tapi di akab sawat yang kita ucapkan akan mendatangkan keberkahan dalam hidup kita serta mendekatkan kita kepada sahai wasa itu mengkanaati yang unuk bani keik dan darai katikian yang dapat saya sana yang meni video ini es akhir darah dan kan kefor.